Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. As you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. As you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not the baby in you. Nothing compared to the best. Where I can see you face to face. Alone in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, I need your power. I let you, Holy Spirit, you captivate my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching out for your help. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not the man. Even you, nothing compared to this day. When I can see you face to face. The morning is easy and true. I'm lifting up all your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. Don't understand me than you. Nothing compared to this best. As I can see you face to face. Alone in spirit and in truth. Pasal 11. Siapakah dua pohon zaitun dan dua orang nabi? Wahyu pasal 11 ayat 1-19. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat. Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah,
dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan sisaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Celaka yang kedua sudah lewat. Lihatlah, celaka yang ketiga segera menyusul. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, "Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya. Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya." Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai raja, dan semua bangsa telah marah. Tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi." Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Firman di dalam kitab Wahyu 11 sangat penting bagi kita, sebagaimana di dalam semua firman Allah. Untuk membinasakan dunia ini, ada karya yang sangat penting yang harus dilakukan Allah terlebih dahulu. Hal itu adalah untuk menuai dari antara bangsa Israel untuk yang terakhir kalinya. Allah juga memiliki pekerjaan yang lain bagi bangsa Israel maupun bangsa-bangsa lain, dan itu adalah untuk membuat mereka terlibat di dalam kebangkitan yang pertama dan pengangkatan dengan cara menjadi martir. Karena Alkitab menyediakan gambaran yang menyeluruh mengenai isu ini, kita perlu mengetahui bagaimana keselamatan Allah dari pengampunan dosa digenapi di dalam perjanjian baru. Alkitab mengatakan kepada kita tentang pokok ini, karena kalau kita tidak menyelidikinya secara seksama, kita akan menjadi bingung tentang orang-orang kudus, para hamba Allah, dan bangsa Israel yang kita lihat di dalam kitab Wahyu. Eksegese. Ayat pertama. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, "Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya." Di sini dikatakan bahwa karya penyelamatan bangsa Israel dari dosa oleh anugerah Allah sudah ditentukan untuk dimulai. Ukurlah di sini berarti bahwa Allah akan secara pribadi turun tangan untuk menyelamatkan bangsa Israel dari dosa-dosa mereka di akhir zaman. Di dalam bagian utama pasal 11,
Kita harus menempatkan fokus kepada keselamatan bangsa Israel dari dosa. Firman ini mengatakan bahwa Injil air dan roh akan diberitakan di antara orang-orang Israel sejak saat itu, yang menandakan dimulainya karya Allah yang akan menjadikan bangsa Israel sebagai umat Allah diselamatkan dari dosa mereka melalui anugerah keselamatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Allah menuliskan di dalam Wahyu 11 juga memberikan pengampunan dosa darinya kepada bangsa Israel di akhir zaman. Mengukur di dalam ayat 1 dan 2 juga berarti menetapkan standar bagi segala sesuatu. Tujuan Allah di dalam mengukur baiknya adalah untuk mengetahui, sesudah merencanakan untuk menyelamatkan bangsa Israel, apakah hati mereka siap untuk menerima keselamatan mereka. Dan kalau hati mereka belum siap, maka harus disiapkan, sehingga hati mereka bisa diluruskan. Ayat 2. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci selama 42 bulan lamanya. Allah memberikan kepada iblis kuasa untuk menginjak-injak bangsa-bangsa lain selama 3,5 tahun. Karena itu, bangsa-bangsa lain harus menerima ke dalam hati mereka Injil air dan roh, firman penebusan, secepat mungkin di dalam masa 3,5 tahun pertama dari 7 tahun masa kesengsaraan besar. Sejarah dunia akan berakhir ketika masa kesengsaraan besar mencapai titik tengahnya dan masuk ke dalam setengah masa yang kedua. Dengan segera akan datang saatnya dengan cepat ketika semua bangsa-bangsa lain dan juga orang-orang kudus yang sudah diselamatkan dari dosa mereka diinjak-injak oleh iblis. Bangsa-bangsa lain dengan itu harus menerima pengampunan dosa mereka dan mempersiapkan iman kemartiran mereka sebelum masa 3,5 tahun pertama dari kesengsaraan itu melewati mereka. Pada saat ini, bangsa Israel juga akan menderita di bawah kesengsaraan yang menakutkan selama masa 3,5 tahun yang pertama. Tetapi mereka kemudian juga akan menerima kenyataan bahwa Yesus adalah juru selamat mereka pada saat ini. Pada akhirnya, bangsa Israel akan menerima keselamatan mereka dari segala dosa mereka selama masa 3,5 tahun pertama dari masa kesengsaraan besar. Kita harus menyadari bahwa Allah akan mengizinkan adanya pengampunan dosa bagi bangsa Israel bahkan selama masa kesengsaraan besar ini. Ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka berbuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Allah secara khusus akan membangkitkan 2 orang saksi sebagai hamba-hambanya bagi bangsa Israel. Kedua orang nabi yang akan dibangkitkan Allah bagi bangsa Israel diberi kuasa 2 kali lipat dibandingkan dengan semua nabi yang dahulu, dan melalui perkataan kesaksian mereka Allah akan mulai bekerja di antara bangsa Israel sehingga mereka bisa menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka. Melalui pekerjaan kedua nabi itu, bangsa Israel akan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh dilahirkan kembali sebagai umat Allah. Dan dengan adanya 2 nabi itu yang akan diutus Allah pada masa akhir zaman untuk menyelamatkan bangsa-bangsa Israel dari dosa-dosa mereka, melakukan mukjizat dan keajaiban, ia akan membuat bangsa Israel yang kemudian akan dipimpin oleh kedua nabi itu kembali kepada Kristus dan percaya kepadanya sebagai juru selamat mereka. Kedua nabi itu kemudian akan memberi makan firman Allah kepada bangsa Israel selama 1260 hari sepanjang 3,5 tahun pertama dari masa kesengsaraan besar. Dengan memberikan Injil air dan roh kepada bangsa Israel dan membuat mereka mempercayainya, Allah akan mengizinkan mereka memiliki keselamatan yang sama yang sudah menyelamatkan bangsa-bangsa lain di masa perjanjian baru dari segala dosa mereka melalui iman. Entah
beginning and the end, beginning and the end, the God had in and partner child to her, and ever and ever the God had been in one. Father, the child, the lion and the dead, the lion and the lamb, my God shall come. Fear with me, how can shall come. Lord, we see how can we shall come, how can we shall come, sing with me, how can we shall come. Lord, we see how can we shall come,